Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan terima kasih. Hari ini kami boleh merayakan Natal. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke muka bumi ini. Untuk menyelamatkan kami manusia yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan. Sebab Engkau yang jauh mau turun ke dunia menjadi dekat. Mengasihi setiap kami tanpa kecuali. Biarlah malam hari ini menjadi perayaan yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan berkat-berkat tersendiri kepada setiap pribadi yang sudah hadir merayakan Natal bersama. Terima kasih Tuhan. Siapkan hamba-Mu yang lemah, terbatas, dan hina dina ini, jadikan dia alat-Mu yang berguna untuk membagikan berkat firman Tuhan buat kami. Siapkan hati kami seperti tanah yang subur, agar firman itu boleh hidup, boleh berbuah, berlipat-lipat ganda. Berdoa bersyukur, meminta berkat dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat kami, penebus kami, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, yang hidup selama-lamanya. Amin. Cinta manusia itu seringkali tidak setia, mengecewakan. Tidak mungkin di dunia ini kita bisa bertemu dengan cinta yang sejati, yang datang dari manusia. Saya baca sebuah cerita dari Indonesia, ada seorang gadis yang cantik, yang berkenalan dengan dua orang pria, katakanlah A dan B. Nah, A dan B suka dengan gadis ini dan mereka bersama-sama ingin melamar si gadis itu. Si A waktu melamar memberikan sebuah cincin emas yang biasa. Sedangkan si B, dia memberikan cincin diamond. Ya, berlian. Bukan saja cincin, disertai anting-anting, kalung, gelang. Jadi satu set untuk melamar si gadis. Nah, wanita itu bingung. Dia bilang, sebenarnya ini terlalu cepat. Saya masih pengen kenalan dulu. Nampaknya dua-dua cowok itu baik. Tapi aku butuh waktu. Bingung. Lalu karena kebingungan dia tanya mamanya. Mamanya bilang, nak, kenapa harus bingung? Jelas kamu pilih si B. Karena B itu kaya dan royal. Dan pasti dia bisa memenuhi segala kebutuhanmu. Terima saja lamarannya. Jadi singkat cerita, si gadis menikah dengan si B. 1 minggu kemudian, mamanya penasaran. Ya, pengen tahu berapa harga satu set diamond itu. Lalu dia pinjem sama anaknya. Bawa ke toko langganannya yang biasa dia beli diamond. Diperiksa. Ternyata sering dapat yang palsu. Atau sering kasih yang palsu. Ternyata memang palsu. Itulah manusia. Ini sebuah contoh. Ya. Contoh bahwa cinta kasih manusia itu seringkali mengecewakan. Janji manusia itu bisa salah. Janji manusia itu bisa bohong, bisa dusta, bisa nipu. Itu manusia. Relasi manusia sedekat apapun. Termasuk orang tua dan anak, sedekat apapun. Tetap terbatas. Tetap bisa mengecewakan. Nah, tadi cerita humor. Sekarang cerita sungguhan. Saya baca sebuah cerita dari Jawa Tengah, di Indonesia. Terjadilah seorang anak pria yang terlibat narkoba. Kemudian melakukan beberapa kriminal dan dia tertangkap. Nah, papanya sangat kecewa dengan dia. Sangat marah. Hutang-hutangnya harus dibayar papanya. Papanya tidak mau. Dan mengumumkan putus hubungan dengan si anak. Ketika anak itu keluar dari penjara, dia masuk ke panti rehab. Direhabilitasi, ya dididik, lalu belajar, lalu disembuhkan. Dan berapa waktu kemudian dia sembuh. Jadi pihak rehab itu menghubungi si papa. Dia katakan, Tuan,
anakmu sudah sembuh. Dia pengen kembali ke rumah. Dia sudah bertobat, dia sudah jadi baik. Apakah Bapak mau menerimanya kembali seperti semula? Sudah tahu apa yang dikatakan si ayah? Dia katakan, langkahi mayatku dulu. Sebelum aku mati, itu anak tidak akan kembali ke rumah ini. Ini kenyataan, saudaraku. Hubungan sedekat apapun antara manusia adalah hubungan yang terbatas. Cinta kasih sedekat apapun antara manusia adalah cinta kasih yang terbatas. Itu kenyataan. Ya, kenyataan hidup. Kita menghadapi itu. Saya tidak tahu bagaimana dengan hidup saudara selama ini. Khususnya ketika dunia kita telah dilanda oleh pandemi COVID-19 lebih kurang 3 tahun. Sampai hari ini belum betul-betul selesai karena kita harus hidup dengan COVID hari ini. Terjadi krisis ekonomi, resesi, inflasi. Semua kita merasakan itu bukan? Bahwa harga naik berlipat-lipat ganda. Tadi minum kopi, sekarang kopi $7, saudara. Dulu $2, $3. Semua naik. 100%, 200%. Gaji saudara tidak naik-naik, ya kan? Nah, itu namanya resesi. Banyak yang di PHK. Ribuan, sementara ribuan menunggu dapat pekerjaan. Bank bangkrut. Perusahaan-perusahaan tutup, bangkrut juga. Hutang melonjak, perusahaan-perusahaan juga mengeluh. Itu yang terjadi saat ini. Ditambah lagi, hubungan manusia tambah retak. Ada resesi keluarga, krisis keluarga. Kasih manusia semakin dingin. Melihat manusia lain mungkin seperti angka, seperti binatang saja. Bahkan lebih dari itu. Manusia kehilangan damai. Kehilangan ketenangan hidup, kehilangan sukacita dalam hidupnya. Itu yang terjadi. Dan saya tidak tahu ketika saudara duduk malam hari di tempat ini, apakah saudara pun mengalami kekecewaan itu. Mengalami kasih yang terbatas itu. Mengalami keretakan dan krisis-krisis dalam hidup saudara. Saya tidak tahu apakah itu terjadi pada saudara. Dan saudara mungkin berpikir, apakah hari ini masih ada harapan? Ketika banyak orang hidup di dalam kekhawatiran, ketakutan, keresahan, kegelisahan. Ya. Sebagian kemudian melakukan pelampiasan, minum alkohol, minum obat bius, melakukan hal-hal yang negatif lainnya, kriminal, bahkan ada yang nekat bunuh diri. Melihat fakta itu, saudara, mungkin saudara bertanya, apakah masih ada harapan? Apakah hidup di bumi ini yang semakin lama semakin bengkok dan jahat, kita masih punya harapan yang baik? Jawabannya ya. Ya. Sebab Tuhan Allah Sang Pencipta itu bukan hanya tahu mencipta, tapi dia juga peduli kepada manusia. Ya, sebab Tuhan dari sorga itu melihat manusia, bukan saja melihat manusia, dia turun mengasihi manusia. Itu sebabnya tema kita malam hari ini adalah surga mencium bumi. Surga melambangkan Tuhan Allah, bumi melambangkan manusia, mencium adalah sebuah simbol mengasihi. Mengasihi manusia secara utuh. Mari kita baca Galatia 4 ayat 4-5. Itu firman Tuhan malam hari ini. Galatia 4, 4-5. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. 5. Ia diutus untuk menebus mereka
yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Nah, saudara, ayat 4 jelas mengatakan kepada kita, setelah tiba waktunya. Jadi Allah itu peduli. Dia sudah siapkan sebuah waktu yang sangat penting bagi manusia. Dia telah tentukan sebuah waktu yang sangat-sangat signifikan untuk menolong manusia, yaitu Natal. Itulah Natal. Genap waktunya. Dia mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, datang ke dunia. Natal pertama adalah penggenapan janji Allah kepada manusia untuk menolong dan menyelamatkan manusia. Natal pertama di Bethlehem diberitakan oleh malaikat, jangan takut. Kamu takut? Firman Tuhan mengatakan, jangan takut. Sebab aku beritakan kepadamu kesukaan yang besar, sukacita yang besar, bahwa Kristus Tuhan sudah lahir di kota Daud di Bethlehem. Jadi Galatia 4:4 memberitahukan kepada kita, Allah menggenapkan janjinya. Dia tidak dusta, dia tidak menipu, dia tidak bohong, dia tidak ingkar janji, tapi dia menggenapkan janjinya. Itu sebabnya saya sebut, sorga mencium bumi. Dia yang jauh kini menjadi dekat. Dia yang abstrak kemudian menjadi konkret. Ada di tengah-tengah manusia. Itulah Natal. Dan ketika sorga mencium bumi, ada dua berkat yang disiapkan Tuhan. Ketika sorga mencium bumi, ketika Allah mengasihi manusia, ada dua berkat yang disiapkan bagi kita. Yang pertama, dosa manusia ditebus Kristus. Itu berkat pertama. Dosa kita, umat manusia ditebus, itu kata ayat 15a. Tujuan kedatangan Yesus Kristus adalah menebus kita. Membeli kita kembali. Membayar hutang dosa kita. Sebab tidak ada manusia yang bisa membayar hutang dosanya. Dengan usaha apapun, dengan pengetahuan, dengan filsafat, dengan ilmu, apa saja, apalagi kepintaran, kekayaan, kehebatan, usaha berbuat baik, apa saja yang saudara hari ini menyangka, berpikir bisa menyelesaikan dosamu, itu sia-sia. Sebab tidak mungkin yang berdosa bisa menebus yang berdosa. Tidak mungkin narapidana bisa menebus narapidana, nggak bisa. Harus datang dari presiden, grasi, kau dibebaskan. Itu sebabnya ketika presiden memberi grasi kepada narapidana, dia bebas. Grasi artinya anugerah, grace, itu kata kuncinya. Grasi. Dan ketika Yesus turun ke dunia, dia rela mati di atas kayu salib, itu grasi. Itu membayar upah dosa yang adalah maut itu. Dan manusia bisa dibebaskan. Saudara, di Brasil ada seorang penulis yang baik, ya. Dia tulis The Theology of Freedom, teologi kebebasan. Namanya Leonardo Boff. Nah, Leonardo Boff suatu hari bertemu dengan Dalai Lama dari Tibet. Dia bertanya, Pak Dalai Lama, menurut kamu, agama yang terbaik itu agama apa? Dia pikir Dalai Lama menjawab agama Buddha. Tapi Dalai Lama tidak menjawab itu. Dia bilang, agama yang baik adalah yang bisa membuat kamu menjadi lebih baik. Wah, dia kaget juga. Lalu agama apa yang bisa membuat aku lebih baik? Dalai Lama mengatakan, gak peduli apa agamamu, semua agamamu bisa membuat kamu menjadi lebih baik, lebih ramah, ya, lebih welas asih, lebih peduli sama orang lain. Agama apapun aku tidak peduli, ya. Bahkan gak punya agama pun aku gak peduli. Yang penting kalau bisa membuat kamu menjadi lebih baik, lebih mengasihi orang lain, lebih berbuat baik, lebih menolong orang lain, itulah agama yang baik. Wah, si Boff kaget juga. Wow, jawaban yang sangat bijaksana. Nah, sekarang saya mau tanya, bagaimana respon saudara? Bagus gak? Jawaban yang bagus gak? Halo?
Asal bisa buat kamu lebih baik. Maka itu baik apa saja. Bahkan nggak punya agama pun nggak apa-apa, nggak punya Tuhan pun nggak apa-apa. Yang penting bisa buat kamu menjadi lebih baik. Nah, kalau itu kamu dengar seperti ini, respon kamu apa? Ketika saya membaca cerita itu, kesaksian si Bob, langsung di pikiran saya bertanya, kebaikan menurut siapa? Ada standar kebaikan nggak saudara di dunia ini? Hah? Baik menurut A, apakah baik menurut B? Baik menurut C, apakah baik menurut D? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua muncul di otak saya adalah, baik kan tidak sama dengan benar. Kalau kamu seorang gadis yang cantik, belum menikah, lalu kamu kenalan dengan seorang pria yang ganteng, yang baik, saya nggak tahu ukuran baik itu apa. Tiap hari dia ajak kamu makan enak, ya, seminggu sekali ajak kamu nonton, sebulan sekali belikan kamu baju baru, belikan kamu cincin diamond, lalu ngunjungi mama papamu, setiap kali ngunjungi pasti kasih hadiah. Ya. Hadiahnya bukan yang murahan, mobil yang seperti tadi, bagus, Ferrari, yang untuk wanita, untuk laki, Ferraro, whatever, apa saja. Ya, nggak pernah ngomong jorok, nggak pernah maki kamu, nggak pernah mukul, selalu bilang sayang, sayang, sayang. Ya. Kamu minta apa saja dibelikan, karena dia kaya raya. Baik nggak, saudara? Lu baik nggak? Kalau kamu gadis yang belum menikah tadi, kamu mau nggak kawin sama dia? Kalau dia mengatakan, maukah engkau menjadi istriku? Mau nggak lo? Yang belum kawin angkat tangan. Yang mau kawin sama cowok itu? Mau, oke, good. Setelah tanda tangan surat nikah, kamu baru tahu, kamu adalah istri yang kelima. Dan dia adalah bandar, ya, penjual obat bius, makanya duitnya banyak. Baik gak saudara? Baik gak? Kalau pas mau tanda tangan kamu tahu batal lagi kira-kira. Baik tidak sama dengan benar. 1, 2, 3. Baik tidak sama dengan benar. Saudaraku, untuk masuk ke surga itu bukan baik ukurannya. Tapi benar. Sebab surga itu suci, kudus, tidak boleh ada dosa. Satu tetes pun, satu titik kecil pun tidak boleh ada. Harus kudus, harus benar. Dan untuk benar itu kita membutuhkan Tuhan Yesus yang menebus dosa kita. Ingat itu. Hanya Kristus yang bisa membenarkan setiap manusia yang percaya kepada Dia. Itu kuncinya. Sebab itu Yesus harus turun ke dunia, saudara. Karena dosa hanya bisa diselesaikan dengan penggantian. Penggantian. Yesus harus menggantikan kita. Dan Yesus tidak berdosa, dia orang benar, dia suci, dia tidak ada dosa, dia layak menjadi juru selamat. Dia layak menjadi penebus yang menggantikan hukuman yang tadinya harus kita tanggung. Itu sebabnya hanya ada satu jalan menuju surga, tidak ada jalan lain. Saudara melihat papan kita di depan, itu pengumuman Tuhan Yesus. Saya harap semua orang yang lewat itu bisa membaca. Yesus berani proklamasi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang pergi ke rumah Bapa kalau tidak melalui aku. Luar biasa ya. Kalimat itu belum pernah diucapkan siapapun sebelum Yesus dan sesudah Yesus. Sebab mereka tahu harus mati. Orang berdosa harus mati. Tapi Yesus Kristus bukan saja mati di atas kayu salib. Dia bangkit kembali. Jadi salib dan kebangkitan adalah dua berita penting dari Natal. Tanpa salib dan kebangkitan, manusia tidak ada harapan. Manusia tetap di dalam dosanya dan manusia harus dibinasakan. Saudara, Black Friday belanja gak saudara? Saya baca sebuah cerita di sebuah mall. Black Friday yang lalu. Puluhan, mungkin ratusan orang ngantri sebab diskonnya gila-gilaan. Untuk 100 pengunjung. Diskon up to sampai 90%.
Jadi saudara, mallnya buka jam 8, pintunya, itu jam 6 sudah panjang. Saudara pergi nggak ke situ? Ikut ngantri nggak kalau ada yang begitu? 90%. Jam 6 sudah panjang. Nah, 7.45, 15 menit lagi sebelum mall itu dibuka, datang seorang bapak dari belakang, kucuk-kucuk maju ke depan. Loh, nyelonong. Dicek pasti bukan orang Indonesia. Nyelonong ke depan. Lah, yang lain terus maki-maki, teriak dia, "Hei, belakang, belakang, antri!" Dia gak peduli, dia maju. Jadi kira-kira hampir 10 meter muncul seorang bapak besar. Dia cegat dia. "Berani-berani kamu ya, nyelonong. Ayo sana," dia dorongin. Begitu dia dorong, semua ikut marah sama dia. Wah, maki dorong, pukul, ada yang nonjok. Jatuh bapak itu tadi yang nyelonong ke depan. "Mau apa kamu? Mau mati di sini? Kita nunggu dari jam 6, tahu gak?" Saudara marah gak? Kalau saudara yang ikut ngantri marah gak? Lalu dia ngos-ngosan. Dia bilang, "Ya sudah, kalau kalian gak kasih saya ke depan, saya tidak akan buka pintu." Rupanya dia petugas untuk buka pintu, saudara. Dihajar. Saking emosinya orang mau belanja. Membaca itu saya teringat, wow, bukankah Tuhan Yesus seperti itu? Dia rela datang ke dunia ini. Dia menyerahkan nyawanya. Dia bilang, "Aku mengasihimu. Aku rindu mengampuni dosamu." Tapi kemudian manusia menolaknya. Manusia menghinanya, mengejeknya. Bahkan berencana membunuhnya. Saya gak bayangkan. Kalau dia bukan Allah yang turun dari manusia, dia akan bilang, "Ya sudah, tadinya gue mau menebus kamu. Gak jadi, gue balik lagi." Ya. Untung Yesus gak berkata itu. Dia rela dipukul, dia rela dihina, diejek. Bahkan dia tetap setia. Dia naik ke atas kayu salib demi saudara dan demi saya. Itu sorga mencium bumi, saudaraku. Itu kasih yang tak terbatas. Itu yang kasih yang datang dari sorga. Kasih yang sempurna. Dan kalau Yesus mengatakan, "Aku mengasihimu, aku mau menebus kamu." Masakan kamu menolaknya? Masakan kamu tidak mau? Izinkan saya tanya malam ini, apakah engkau yakin, 100% yakin, bukan asal yakin, 100% yakin bahwa dosamu sudah diampuni? Yakin nggak? Atau ya kira-kira. Kalau kamu harus meninggal besok, kamu yakin nggak? Kamu pasti diizinkan masuk surga. Kalau kamu ragu, kamu tidak betul-betul yakin. Kamu tidak tahu apakah namamu ditulis dalam kitab kehidupan atau tidak. Malam hari ini dari hati saya yang paling dalam mengatakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Dia mau menebus kamu. Rendahkan hatimu. Terima dia. Undang dia lahir di hatimu. Perbaharui imanmu. Kalau selama ini kamu mengatakan, "Aku percaya," tapi masih ada keraguan. Katakan, "Tuhan, malam ini aku mau memperbaharui imanku kepadamu." Amin. Yang kedua, berkat kedua. Mendapat status anak Allah. Ayat 15b. Yesus Kristus datang bukan saja menebus orang-orang yang percaya, tapi dia mengubah status orang percaya itu dari musuh Allah, yang berdosa tadi musuh Allah, sekarang menjadi anak Allah. Artinya ahli waris kerajaan sorga. Menerima warisan kerajaan sorga yang kekal. Oh, luar biasa. Bukan saja diampuni, ibarat kamu keluar dari penjara sudah diampuni, bukan saja itu, tapi kamu diberi status baru. Bayangkan kalau presiden mengampuni kamu, kasih kamu grasi, lalu begitu kamu keluar dia katakan, "Mari kau jadi anakku, saya adopsi kamu." Double blessing kan? Diampuni, lalu menjadi anak. Itu yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Mengadopsi semua orang yang percaya kepada dia. Tadi seolah-olah Yesus datang menebus orang yang ada dalam hukum Taurat. Seolah-olah untuk orang Yahudi, tetapi tidak. Dia lahir dari orang Yahudi. Dia menggenapkan seluruh Taurat perjanjian lama. Tapi kalimat terakhir mengatakan, supaya kita semua bangsa, semua kita boleh menjadi anak Allah.
Itu sebabnya berita Natal pertama mengatakan apa? Kesukacitaan bagi seluruh suku bangsa. Jadi tanpa diskriminasi. Siapa saja kamu hari ini? Kalau kamu merasa minder, kecewa, sedih, khawatir, takut, Tuhan tetap mengasihimu. Dia tetap mau mengubah statusmu. Yang tadinya mungsuhan dengan Allah, sekarang menjadi anak Allah. Luar biasa. Ya, itu sebuah status yang baru. Itu yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Barang siapa di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan yang baru. Bukan tiba-tiba kamu secara fisik berubah, bukan. Tetapi statusmu menjadi anak Allah. Yakin nggak kamu? Kamu anak. Ya, atau kamu palsu. Ya. Bisa saja orang ngaku Kristen tapi palsu kan. 2 hari lalu dalam ibadah penghiburan saya cerita seorang teman saya kesaksian di Jakarta. Dia pendeta juga. Saudara kalau yang di Jakarta tahu, ya, kalau mau di daerah Grogol itu ya mau puter itu ya ke Tomang, itu ada U-turn kan, naik mobil U-turn itu biasanya banyak polisi yang tanpa seragam yang minta duit kan, kasih berapa 1.000 kayak 5.000 kayak, dia kemudian cegat mobil lain supaya kamu bisa muter. Nah ini teman saya pendeta, dia juga mau belok tuh, buka kaca, ya, lalu kemudian mau belok, si datang itu tukang minta uang itu, yang ngatur-ngatur, nah hari itu bukan yang minta uang, dia taruh belati di sini. Teman saya ditodong. Dia lagi nyetir, ditodong sih, set. Dan penodongnya bilang, mana jam tanganmu, keluarin dan dompet. Cepat sekali itu. Nah kalau kamu ditodong pakai belati, kamu kasih nggak? Kasih lah, langsung buka jam tangannya, tapi waktu kasih dompet, dia ambil KTP-nya dan SIM-nya. Dia bilang, oke, jangan ambil SIM dan KTP, dia kasih cash-nya. Penodong itu. Kasih jam tangan, kasih cash. Lalu teman saya bilang, saya ini pendeta. Harap-harap dikembalikan gitu ya. Mungkin respect sama pendeta. Tahu nggak penodongnya jawab apa? Oh, Bapak pendeta, saya juga Kristen. Dia bilang, ternyata orang Batak, nada Batak dia. Bapak pendeta, saya juga Kristen. Nah itu Kristen palsu itu. Ini sungguh terjadi. Ngaku-ngaku Kristen, pengikut Kristus, tapi nodong. Nah hari ini saudara sungguh gak anak yang asli. Ngaku-ngaku anak Tuhan, tapi kerjanya perbuatan setan. Ngerti gak? Buka cek-ceknya kosong, ya kan? Janji dateng gak dateng. Bisnis nipu, ya kan? Ada orang-orang begitu gak? Saya malam ini, saudara, memikirkan ulang. Sungguhkah saya anak Allah yang memuliakan Allah, atau saya ngaku-ngaku tapi sebenarnya memalukan nama Allah? Penting sekali. Baik tidak sama dengan benar, tapi kalau saudara sudah dibenarkan, harusnya berbuat baik. Mengerti? Harusnya menghasilkan buah yang baik. Yang bisa memuliakan Bapa di sorga dan memberkati banyak orang. Itu namanya perubahan dari dalam, inside out. Saya nggak tahu saudara mengikuti berita terakhir nggak? Tanggal 12 bulan 12 tahun 22. Jadi minggu lalu ya, 12-12. Wali kota LA yang baru bernama Karen Bass telah mengumumkan tanda tangan state of emergency dalam hal homelessness ya di Los Angeles. Masalah homeless di Los Angeles sudah menjadi darurat, emergency. Tanda tangan. Besoknya ada sebagian tidak setuju, tapi akhirnya semua setuju. Dari tim dia, dari Los Angeles County punya council mendukung. Apa artinya state of emergency di Los Angeles? Kalau homeless itu sudah sangat-sangat darurat, artinya apa? Artinya dia berhak minta duit ke federal. Turunkan segera, karena ini darurat. Kami akan bangun rumah untuk semua homeless di Los Angeles.
Dan dia didukung oleh 87 wali kota di seluruh Southern California. County-county yang lain support dia, setuju. LA sudah menjadi state of emergency. Homelessness, di mana-mana banyak homeless. Ya. Yang terdaftar katanya 70.000 orang. Dan yang di jalanan sekitar 40.000 sampai 50.000 orang. Itu kondisi di LA. Ini emergency. Jadi saudara sebentar lagi LA akan dapat banyak duit. Sebab federal akan buat. Dan dia sudah planning, akan bangun rumah di sana sini. Wah khusus. Prioritas pertama, bangun rumah sebanyak mungkin untuk semua homeless. Bagus gak? Ada yang homeless gak di sini? Daftar, dapat rumah. Tapi saudaraku, itu sebenarnya penyelesaian masalah yang tidak tepat. Sebab apa? Sebab hari ini di County of LA County itu sudah ada ratusan rumah yang dibangun, yang disiapkan untuk homeless, tapi kosong. Kosong. Kenapa? Mereka tadinya dikasih, begitu tinggal berapa hari, ciao, hilang. Para homeless memilih tinggal di jalanan. Karena jalanan itu bebas. Dia bebas dapat duit, dia bebas minum, dia bebas drug, dia bebas apa aja saya lakukan. Justru dia di lingkungan homeless yang sudah dibangun rumah, bikin kacau. Gak ada keteraturan hidup. Itu namanya penyelesaian dari outside in. Sebab problemnya bukan rumah, problemnya adalah hati. Your inside is the problem. Itu sebabnya saudara jangan pikir, oh alangkah bahagianya aku kalau aku dapat istri baru. Entah kasih apa tadi namanya. That is not the answer. Not outside in, no. Aku akan bahagia kalau gajiku naik 3 kali lipat. Masalahku akan selesai kalau aku punya rumah mewah, kalau aku punya perusahaan, kalau aku punya gelar. Kalau yang dari luar ke dalam, itu tidak menyelesaikan masalah. No. Sebab yang di dalam belum dibereskan. Seekor kerbau, kamu kasih baju yang baru, yang mahal, kasih kalung mutiara, kasih mandi 7 kali dengan bunga 7 warna, 7 bau, disemprot minyak wangi, kerbau, kebo, tetap kembali ke kubangan. Sebab masalahnya di sini. Statusmu harus diubah jadi baru. Kalau status tidak diubah jadi ciptaan baru, tetap ciptaan yang lama. Yang memalukan Tuhan. Yang kemudian membuat bencana kecelakaan bagi orang lain. Dan tidak disebut dengan anak Allah. No. Izinkan saya tanya, berapa lama kamu sudah percaya? Kalau malam ini kamu mengaku percaya sebagai orang Kristen, berapa tahun kamu sebagai orang Kristen? Sungguhkah di dalammu sudah diubah? Menjadi ciptaan yang baru. Ada sebuah cerita yang sungguh terjadi di Jawa Timur. Seorang encek yang suka sekali berjudi. Kecanduan judi. Uangnya banyak habis di judi. Tapi gak kapok, judi terus. Suatu hari mendengar firman Tuhan. Bahwa Tuhan mengampuni dia berapapun besar dosanya. Dia bertobat jadi orang Kristen. Tekad dia yang pertama, Tuhan ubah aku, saya tidak mau judi lagi. Tapi cuma beberapa minggu, akhirnya kecanduan, judi lagi. Nyesel, nangis di hadapan Tuhan, Tuhan tolong, saya mau berubah Tuhan, ubah saya. Beberapa minggu, balik lagi. Akhirnya apa? Karena menyesal, ya bertobat, balik lagi bertobat, terus ulang-ulang, dia bertekad. Sekali ini sungguh-sungguh Tuhan. Lalu tekadnya apa? Supaya nyata dia bilang, dia potong salah satu jarinya, entah jari telunjuk atau jari jempol. Potong. Hebat ya. Potong. Jadi waktu diwawancara ditanya, kenapa you potong tanganmu? Dia katakan, sejak saya potong jariku, Tuhan menolong saya. Saya tidak pernah balik judi lagi.
Sebab apa? Ketika aku tergoda untuk berjudi, saya lihat itu. Aku sudah janji sama Tuhan. Salib Tuhan lebih menderita dari ini, hilang satu. Aku tidak mau menyakiti dia lagi. Begitu lihat jari gak jadi. Temennya telepon aja judi, lihat jari gak jadi. Bagus ya? Izinkan saya tanya. Selama ini, apakah kamu jadi ciptaan yang baru? Sungguh gak kamu setelah percaya Tuhan, kamu diubah? Atau kamu mau menunggu, Tuhan, aku mau tunggu sesuatu yang menyakitkan dulu. Jangan, saudara. Jangan tunggu sampai penderitaan itu datang. Jangan tunggu sampai yang menyakitkan itu datang. Tak apapun saya gak tahu. Jangan sampai Tuhan izinkan kau menderita, kau susah, kau kena bencana, kena sakit, atau apapun. Baru kamu menyesal, Tuhan, aku mau diubah dan berubah 180 derajat. Bisa-bisa terlambat. Itu sebabnya malam ini, kalau engkau sungguh-sungguh sudah percaya kepada Tuhan Yesus, minta Tuhan mengubah kamu jadi ciptaan yang baru. Amin. Tapi kalau engkau masih ragu, kau tidak yakin namamu ada dalam kitab kehidupan, mari malam hari ini saya undang kau. Berkata kepada Tuhan, Tuhan perbaharui imanku, beri aku iman yang baru. Aku undang kau lahir dalam hidupku, menguasai hidupku. Amin. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ingatlah salib Kristus. Berita Natal yang sesungguhnya adalah berita salib dan kebangkitan. Yesus datang sebagai penebus. Yang menebus dan membayar hutang dosamu. Yesus juga datang mengubah statusmu jadi baru. Sehingga semua kita menjadi anak. Status anak yang mendapat warisan kerajaan sorga. Salibnya selama mulia. Berdoa secara pribadi. Ada tekad yang perlu diambil, ambillah. Jangan pulang tanpa bawa berkat Tuhan. Sebagai hamba Kristus malam hari ini saya mau berdoa untukmu. Kalau di antara saudara ada yang berkata, malam ini saya mau sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatku, penebusku, yang mengubah hidupku. Aku mau memperbaharui imanku kepada Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh mendapatkan 2 berkat yang spesial pada malam ini. Saya mau berdoa untukmu. Dengan hormat saya minta engkau angkat tangan kananmu. Yang mau saya doakan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Gak usah malu. Gak usah takut. Kalau engkau berbuat yang salah, malulah. Tapi kalau menerima Tuhan, memperbaharui imanmu, gak usah takut. Atau selama ini engkau sudah menjadi orang Kristen. Engkau berkata, ya Tuhan, Natal ini, tolonglah aku. Aku ingin diubahkan jadi baru. Aku ingin dapat berkat yang baru. Aku ingin supaya krisis hidupku dapat diselesaikan oleh Tuhan. Di dalammu ada harapan. Di dalammu ada damai sejahtera dan sukacita. Aku mau pulang membawa janji berkat Tuhan. Aku pun mau berdoa untukmu. Silakan angkat tangan kanan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyi sekali lagi. Saya minta semua bangkit berdiri. Salibnya, salibnya selamanya mulia. Dengan suasana berdoa, sikap berdoa. Salibnya, salibnya, salibnya selama mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Angkat tangan saudara yang mau didoakan. Yang mau saya doakan, angkat tangan kanan kepada Tuhan, tangan kiri taruh di dadamu, di jantungmu. Tanda kamu serius malam hari ini mau menerima berkat Tuhan. Bapa di sorga, kau melihat tangan-tangannya diacungkan. Beberapa teman yang baru menerima Tuhan atau memperbaharui iman. Hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan nama mereka dalam kitab kehidupan. Menjadi milik-Mu selama-lamanya. Menjadi anak-Mu selama-lamanya, ya Tuhan Allah yang maha besar, maha hidup itu. Mereka memperoleh warisan kerajaan sorga.
Sebagian lagi rindu kalau boleh menerima double blessing malam hari ini. Tuhan memberkati mereka dalam menghadapi krisis ekonomi, krisis keluarga, krisis relasi, dan apapun yang mereka sedang hadapi ya Tuhan. Manusia mengecewakan, Engkau tidak mengecewakan. Hamba-Mu minta buka jendela sorga, curahkan berkat-Mu yang limpah. Curahkan sukacita dari sorga, curahkan damai sejahtera dari sorga, jalan yang baru, untuk menyelesaikan semua masalah dan krisis mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan, yang hampir putus asa Tuhan angkat kembali, beri semangat baru dan harapan baru di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, berilah kebangunan rohani mulai dari IGNC ini ya Tuhan. Jemaat yang hadir malam hari ini, hamba-Mu minta dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberikan kebangunan rohani yang baru untuk memasuki tahun yang baru dengan berkat baru, anugerah baru, dan kemurahan Tuhan yang baru. Kami berdoa, memohon berkat Tuhan, memohon mujizat Tuhan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Yang percaya berkata, amin.